Warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang Baban Pasak, masih sekitar peristiwa yang dialami oleh keturunan Kiai Agung Pasak Padang Subandri. Sekarang saya akan membacakan tentang serangan pasukan kerajaan Bangli digagalkan. Pada bulan April 1868, rencana Raja Kelungkung dan Bangli mulai dilancarkan. Rencana itu yaitu menyerang kerajaan Gianyar bersama-sama Raja Badung dan Mengwi. Kerajaan Gianyar diserang dari segala penjuru, dari sebelah timur oleh pasukan kerajaan Kelungkung, dari sebelah timur laut oleh pasukan kerajaan Bangli, dari sebelah barat oleh pasukan kerajaan Badung, dan dari sebelah barat laut oleh pasukan kerajaan Mengwi. Patih kerajaan Gianyar Madi Pasak Cedok tidak kehilangan akal, karena rencana ini lebih dahulu telah diketahuinya. Itulah sebabnya jauh-jauh hari Madi Pasak Cedok sudah mengadakan persiapan dengan menyiagakan pasukan dengan sebaik-baiknya. Mengenai serangan dari kerajaan Badung dan Mengwi dianggap tidak berat dan membahayakan karena kedua kerajaan ini tidak ada masalah dengan kerajaan Gianyar, sehingga pertempuran yang terjadi antara pasukan Badung dan Mengwi melawan pasukan kerajaan Gianyar hanya berpura-pura saja untuk memenuhi permintaan Raja Kelungkung.
Ini disanggupi karena kedua raja ini khawatir dengan nasib putrinya yang menjadi istri Raja Kelungkung dan merupakan taruhannya. Pertempuran di tapal batas sebelah barat tampaknya memang seru. Tembakan dan sorak-sorai tidak henti-hentinya serta bunyi tabuhan gamelan berlangsung terus sehingga pertempuran tersebut seakan-akan bersungguh-sungguh. Maju mundurnya pasukan kerajaan Gianyar, Badung, dan Mengwi yang bertempur itu telah diatur sedemikian rupa karena para pemimpin pasukan masing-masing kerajaan telah bersepakat mengatur terlebih dahulu. Baik penyerangan maupun pertahanan sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada korban berjatuhan, terutama korban jiwa dan harta benda yang berharga. Desa Sasih wilayah Batu Bulan dalam tempo relatif singkat telah diduduki oleh pasukan kerajaan Badung dan desa Semene dibakar oleh pasukan kerajaan Mengwi, akan tetapi terjadi beberapa waktu saja karena kemudian kedua desa tersebut dapat direbut kembali oleh pasukan kerajaan Gianyar. Memang pertempuran di front barat hanya merupakan sandiwara semata-mata untuk memuaskan hati Raja Kelungkung seperti disebutkan di atas. Sebaliknya pertempuran di front timur dan timur laut sungguh-sungguh hebat dan dari sebelah kerajaan Gianyar digempur oleh pasukan kerajaan Kelungkung, dari sebelah timur laut diserang oleh pasukan kerajaan Bangli. Di front desa Gunung Merate pasukan kerajaan Gianyar dipimpin oleh Ketut Pasak, adik dari Patih Made Pasak Cedok yang terkenal memiliki keahlian ilmu peperangan. Dengan rambut terurai, Ketut Pasak di garis depan memimpin pasukan kerajaan Gianyar, bahu-membahu satu dengan lainnya mempertahankan setiap dekal daerahnya. Dalam pertempuran ini Ketut Pasak tidak dapat diketahui dan diperdaya. Dalam pertempuran ini Ketut Pasak tidak dapat dikelabui dan diperdaya oleh lawan. Pertempuran ini berjalan dari pagi sampai sore hari tanpa mengenal istirahat. Karena itu pasukan kerajaan Bangli tidak memperoleh kemajuan sedikit pun, apalagi menduduki dan menguasai wilayah kerajaan Gianyar. Berkat pimpinan Ketut Pasak, pasukan kerajaan Gianyar diperkuat oleh Idewa Gede Meranggi dari Gianyar, keturunan kesatria Taman Bali yang dahulu tak kala hancurnya kerajaan Taman Bali mengungsi ke Gianyar. Demikianlah kepemimpinan Ketut Pasak di front pertempuran desa Gunung Merata yang berhasil menggagalkan serangan pasukan kerajaan Bangli. Sekarang saya akan bacakan Desa Apuan membelot ke Bangli. Desa Apuan yang terletak di perbatasan kerajaan Gianyar dengan kerajaan Bangli termasuk wilayah kerajaan Gianyar yang diperintah oleh Idewa Gede Ratnekanya, salah seorang putra Raja Gianyar. Tetapi Idewa Gede Ratnekanya tidak berkedudukan di desa Apuan karena kesehatannya sering terganggu. Di sana ditempatkan seorang wakil bernama Dauh Batang. Di samping kepala desa Apuan sendiri bernama Wayan Rebut. Dauh Batang suka mengganggu istri orang, seorang perempuan mana saja yang disukai tanpa pilih bulu, diperkosa untuk memuaskan nafsu birahinya. Semua hak milik rakyat yang ia inginkan diambil begitu saja tanpa mengadakan pembicaraan kepada pemiliknya. Perilaku dan tindakan Dauh Batang ini menimbulkan keresahan di kalangan rakyat banyak. Keluh kesah rakyat tidak dihiraukan dan semua tindakannya selalu dilakukan dengan tangan besi. Kepala desa Apuan Wayan Rebut dari warga Pasak tidak berdaya menghadapi tindakan Dauh Batang.
Dengan sangat berat hati dan terpaksa Wayan Rebut diiringi oleh rakyatnya berjumlah sekitar 200 orang datang ke Gianyar menghadap Raja Gianyar Idewa Manggis 8. Kedatangannya itu bertujuan melaporkan tindakan Daud Batan yang brutal dan sewenang-wenang. Mendengar laporan itu, Raja Gianyar berjanji akan menghukum Daud Batan sesuai dengan perbuatannya. Namun keputusan Raja Gianyar itu tidak dapat diterima oleh istrinya, yakni ibu dari Idewa Gede Ratna Kanya. Alasannya hukuman itu dianggap menghina kedudukan anaknya selaku penguasa di desa Apuan. Raja Gianyar sangat lemah menghadapi istrinya itu sehingga beliau tidak berani mengambil keputusan sebab desa Apuan tersebut merupakan wilayah kekuasaan putranya. Yang terjadi kemudian keputusan Raja Gianyar berbalik. Raja Gianyar justru menghukum kepala desa Apuan Wayan Rebut karena dianggap telah berani menentang putranya selaku penguasa desa Apuan. Sebab itu Wayan Rebut direncanakan akan dihukum selong ke bagian belah batu. Bukan main sakit hati dan kecewanya hati Wayan Rebut. Namun apa daya, ia tidak berani menolak keputusan tersebut. Istri Raja Gianyar sangat marah kepadanya seperti diiris-iris sembilu hatinya karena dianggap betapa tidak adilnya keputusan itu. Wayan Rebut yakin bahwa kerajaan Gianyar tidak masih sekuat dahulu. Lalu ia pulang ke desa Apuan merencanakan mengadakan pemberontakan kepada Raja Gianyar. Dugaannya ternyata benar. Di kalangan pembesar kerajaan Gianyar sudah terdapat keretakan serta sering timbul cekcok antara satu dengan lainnya. Hal ini ia tahu dari berita-berita yang didengar selama menginap di kota Gianyar. Di rumah sanak keluarganya Ki Pasak, keturunan dari Made Pasak Cedok, bekas patih kerajaan Gianyar. Pada hari Minggu Kliwon Wuku Bale tanggal 17 Februari 1884, Wayan Rebut menghadap Raja Bangli Idewa Gede Takeban. Ia menyerahkan desa Apuan kepada beliau dan diterima dengan sangat gembira oleh Raja Bangli. Pasukan kerajaan Bangli segera dikirim ke desa Apuan untuk membangun benteng pertahanan. Sedang di kota Gianyar situasi menjadi gempar mendengar berita desa Apuan telah diserahkan kepada Raja Bangli. Raja Gianyar segera memerintahkan Patih Ketut Sare untuk mengambil tindakan secepat mungkin guna menindak pembelot yang dipimpin oleh Wayan Rebut. Pada awalnya Ketut Sare ingin menggempur desa Apuan dengan kekuatan senjata, akan tetapi atas saran Ketut Pasak sebaiknya masalah pembelotan ini diselesaikan secara damai dengan perundingan. Selama masih ada kemungkinan, sebaiknya Ketut Sare menghadap Raja Kelungkung dengan maksud supaya Raja Kelungkung mendesak Raja Bangli mengembalikan desa Apuan kepada kerajaan Gianyar. Apabila demikian, pasti Raja Kelungkung berkenan memenuhi permohonan Ketut Sare dan Raja Bangli tidak berani menolak permintaan Raja Kelungkung. Adapun saran Ketut Pasak itu hanyalah taktik semata-mata, yaitu untuk memberi kesempatan kepada rakyat desa Apuan dan pasukan kerajaan Bangli memperkukuh benteng pertahanannya. Sesungguhnya rencana pembelotan ini diketahui oleh Made Pasak Cedok, walaupun sebenarnya kedua bersaudara tersebut yaitu Made Pasak Cedok bersama adiknya Ketut Pasak tidak dapat menyetujui pembelotan tersebut. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata Made Pasak Cedok pada suatu rapat. Ia mengatakan bahwa pemucu pojok sebelah timur laut Wantilan Puri Agung Gianyar hampir roboh. Ini kata sindiran yang mengisyaratkan bahwa desa Apuan akan membelot. Namun oleh karena mereka merasa memperoleh perlakuan kurang wajar dari Raja Gianyar semenjak Raja Gianyar memperistri Nijerun Nyeri, perasaan kedua bersaudara ini merasa tersinggung, akan tetapi mereka tidak sampai hati melepaskan rasa tanggung jawabnya demi kelangsungan hidup dan kejayaan kerajaan Gianyar selaku orang kepercayaan Raja Gianyar.
Mereka yakin bahwa Raja Tukung tidak mungkin berani minta Raja Bali untuk mengembalikan Desa Ambuan kepada Raja Gianyar. Nah, itu dulu. Saya akan kembali membacakan dari Ketut Sare tidak mampu menangkap sinyal dari taktik Ketut Pasar. Saya akan baca.